Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi hari ini dalam pembelajaran mengenai kuliah HTML 5 dan CSS 3 pada praktikum di lab ya. Kita akan lanjutkan kuliah kita dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya dengan belajar bagaimana menginstal kontrol server kita dengan menggunakan SAM-pp control panel, dan kita mengenal beberapa aplikasi untuk membuatnya seperti Notepad++ dan Microsoft Visual Studio Code serta Sublime Text ya. Nah, silakan nanti kalau lupa silakan lihat video-video saya sebelumnya. Oke. Baik, sama-sama kita buka pertemuan ini untuk dapat barokahnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tahapan praktikum untuk yang pertama ini kita buat folder kerja terlebih dahulu di server Apache kita dengan nama latihan 1 contohnya. Tentu saja nanti di mana folder publiknya. Ya, seperti kemarin kita akan belajar dia menempatkan folder barunya di dalam htdoc ya. Kasih nama folder barunya di dalam htdoc nanti latihan 1. Kemudian kita cek apakah folder tersebut sudah dapat diakses. Jangan lupa sebelum mengaksesnya, aktifkan server Apache dan server Apache-nya saja dulu boleh, karena kita nggak pakai database ya. Tetapi kalau mau dua-duanya boleh server Apache dan MySQL. Oke, nah kalau sudah aktif, maka insya Allah yang tahap kedua ini bisa diakses. Gimana caranya? Ya, pada browser, buka browser mau Chrome, Mozilla, atau Firefox, dan Safari, serta Opera. Silakan diklik atau diketik http localhost latihan 1. Insya Allah nanti foldernya akan muncul ya. Nah, kemudian tahap ketiga, gunakan aplikasi Notepad atau Microsoft Visual Studio atau Sublime, serah pilih sama Anda ya. Saya contohkan di sini pakai Notepad++. Kemudian buat file baru bernama biodata HTML. Dan ketik struktur dasar dari HTML-nya, lalu tambahkan tag title biodata pada judul tab browser kita, dan selanjutnya buat tag heading untuk judul halaman, kemudian buat tag heading centernya pada bagian center sehingga tulisan judul halaman kita ke tengah, kemudian tambahkan tag marquee supaya ada animasinya, kemudian tambahkan tag AHR untuk membuat garis bawah judulnya, kemudian tambahkan tag IMG yang mengambil logo UMB dari alamat ini. Karena apa? Ini karena mungkin logo UMB-nya belum ada download di aplikasi di komputer Anda, jadi kita ngambil yang online saja. Nanti kalau mau download silahkan diklik itu, atau kalau nggak mau download ya pada tag IMG-nya, src-nya kita isi dengan ini ya. Oh ya. Supaya jangan lupa, ingat kembali lihat slide presentasi pertama saya mengenai HTML yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan juga di video saya sebelumnya juga ada. Kemudian jangan lupa tambahkan juga tahap ke-12 tag tabel dengan untuk membuat 3 kolom. Jadi nanti TR-nya ada 3, TD-nya ada 3, TR-nya ada 4 karena nanti kolomnya ada 3 dan barisnya ada 4, maka TD-nya ada 3 pasang, TR-nya ada 4 pasang ya. Oke, setelah itu kita simpan semua file programnya. Nah, kita akses di browser ini. Oke, yang mau tahu lengkap download aja di GitHub Hariwi Triyono dasar pemrograman web 2022. Ambil di biodata HTML ya. Oke. Nah, tampilan hasil program yang diharapkan nanti seperti ini. Nah, oke, kita cek ya. Yuk, kita lakukan praktikumnya. Baik, setelah kita buka setelah kita buka Notepad++, jangan lupa language-nya diganti menjadi HTML. Kemudian kita buat strukturnya doctype HTML, head, body ya, terus ke bawah body dan HTML ya. Oke, kemudian ditambah tag title untuk menampilkan ini judul pada tab browser, kemudian tag HD ini sepasang ya, ada sepasang dia, tag H2 ya untuk judul halaman.
center ini supaya judul halamannya di tengah, tapi ini sebenarnya bisa kita atur di CSS nanti, nggak apa-apa, sementara kita pakai center. Marquee untuk menampilkan animasi, ya, Anda sepasang dengan behavior alternate, ya. Nah, Anda bisa pakai behaviornya scroll, defaultnya scroll, ya. Oke, kemudian kita masukin tag gambar ini IMG, ya. Oke, karena gambarnya mau di tengah, kita bisa pakai center. Ya, oke, ini tak IMG-nya, ukurannya 150, 150. Kemudian kita tambahkan tag tabel. Tag tabel ada sepasang di atas ini sama di bawah ini, ya. Kemudian kita buat dia atributnya. Alinnya center, artinya tabelnya selalu di tengah layar. Kemudian bordernya 1, itu artinya ada garis. Kemudian cell spacingnya 0, artinya tidak ada spasi antar kolom dan antar baris. Kemudian ada jarak antar tulisan dengan baris kolom atau baris, ada 2. Nah, ini kita buat TR-nya ada 4 pasang. 1, 2, 3, 4. Karena apa? Ada 4 baris. TD-nya ada 3 pasang, ya. Ini 1, 2, 3 karena kolomnya ada 3, ya. Oke, kita buat ini. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau sudah disimpan, silakan jalankan browser, panggil localhost latihan 1 biodata HTML, maka hasilnya seperti ini. Nah, codingnya jangan lupa ambil di sini, ya. Nah, ini dia codingnya. Codingnya ambil di sini, ya. Nah, ini dia. Nah, ya. Ambil di biodata. Codingnya ambil di biodata ini. Oke. Ya, bisa di-download. Nah. Oke, begitu untuk latihan pertama, ya. Untuk latihan pertama kita. Oke, demikian untuk latihan pertama kita. Yuk kita lanjutin dengan latihan kedua. Latihan kedua kita adalah menerapkan CSS pada kode browser kita. Oke, untuk tahapan praktikumnya, silakan buat folder latihan 2 di server publik. Copy file biodata tadi dari latihan 1 ke latihan 2. Buka file itu dengan Notepad++, kemudian tambahkan tag style, kemudian ganti tag TD di judul kolom. Untuk judul kolom jadi TH, sehingga TH ini sebenarnya sama dengan TD, cuma khusus untuk judul kolom saja, untuk kolom tabel, ya. Nah, kemudian tambahkan bagian tag style-nya, tambahkan di dalam bagian tag style itu kode CSS untuk mengatur TH tadi dengan ukuran huruf 42, warnanya biru. Tambahkan tag kelas B ganjil namanya di semua tag TR yang ada nomor 1, 3, dan seterusnya. Kemudian tambahkan atribut ID pada tag TH untuk menampilkan nomor. Jadi pada khusus bagian kolom nomor di tag TH-nya kita tambahkan NMR. Kemudian kode CSS-nya itu kita buatkan untuk selektornya di .ganjil di bagian style tadi, ya. Untuk warna latarnya nomor AA0578 dalam heksadesimal dan warna hurufnya dalam bahasa desimal putih FFFF, ya. Kemudian juga sama dan seterusnya ini. Nah, jangan lupa nanti kita tampilkan hasilnya, dan kalau mau download atau mau ngecek benar errornya atau tidak, ya, itu silahkan diambil di GitHub, ya. Oke, ini hasil tampilannya. Yuk kita praktikumkan. Ya, kembali buka Notepad++, kita tambahkan style. Di sini ada style. Style ini adalah salah satu cara untuk menampilkan CSS dalam metode atau model. Metodenya adalah yang disebut dengan inner CSS, ya. Kalau eksternal SSS kita pakai link, ya. Link ini kita pakai contohkan inner dulu. Oke, kita buat TH. Ini TH jadi TD yang tadi. Kalau yang tadi kan TD, ini di sini, ya, TD, ya. Oke, kita ganti dengan TH. Itu artinya bahwa dia adalah bagian TD khusus untuk judul kolom, ya. Nah, ini kita buat, tidak usah diatur. Supaya TH-nya tadi berwarna biru tulisannya dan ukurannya 42, maka pada stylenya kita buat seperti ini. Kemudian kita buat kelasnya B ganjil di TR yang untuk nomor 1, 3, ya. Ini kita samain kayak gitu. Kemudian kita buat CSS-nya ini.
Ini artinya warna latarnya berwarna AA0578, agak biru ya, dan warna hurufnya putih. Kita buat juga ini ID ya, ID. Oke, ID nomor pada bagian nomor dengan warna tampilan data tampilannya, lebar kolomnya 5px 5 pixel dan latarnya berwarna light blue ya. Oke, tampilan hasilnya gimana? Tampilan hasilnya seperti berikut ini. Oke, kita panggil ya. Iya. Oke, alhamdulillah ini udah jadi ini akibat dari CSS. Jadi kesimpulannya apa? HTML dan CSS. HTML menjadi dasar dari pembentukan tampilan halaman di browser kita, aplikasi web kita. Kemudian CSS untuk memperbagusnya atau memperindahnya ya. Oke, di sini lihat marquee-nya berjalan dengan baik ya, dan ini asalnya dari ini. Gimana mau lihat coding ini? Ya tinggal klik kanan, view page source sama dengan yang kita ketik tadi ya. Oke, demikian dulu pembelajaran kita hari ini dalam kuliah mengenai HTML5 dan CSS3. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup pembahasan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga Allah memberikan banyak barokah bagi yang sudah subscribe ya. Oke, yang belum jangan lupa subscribe ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen, boleh di YouTube atau boleh di bagian diskusi pada kuliah di e-learning kita ya. Lebih kurang saya mohon maaf, sampai jumpa lagi. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.